Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait dengan aplikasi Dapodik versi 2023. Ini barangkali penting untuk Bapak Ibu sekalian setelah adanya pembagian tugas di sekolah. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada 16 Juli yang lalu, Bapak Ibu sekalian, Direktorat Jenderal Pendidikan untuk jenjang anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah telah mengeluarkan aplikasi Dapodik versi 2023. Di sini disebutkan yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kemudian Kepala BPPMP dan BPMP Satuan Pendidikan untuk semua jenjang, Kepala Satuan Pendidikan Agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha di seluruh Indonesia. Dalam surat Kemendikbud disebutkan, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka pemutakhiran data pokok pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah telah melakukan integrasi data serta pembaruan pada aplikasi Dapodik versi 2023 untuk satuan pendidikan sehingga dapat digunakan untuk pengumpulan data semester 1 tahun ajaran 2022-2023 di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan kesetaraan. Terdapat beberapa pembaruan yang penting yang signifikan, antara lain yang pertama disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, pembaruan pada menu sarana dan prasarana terkait kondisi kerusakan bangunan yang dijadikan satu pada komponen nilai akhir, lalu penambahan pengisian proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Nah, ini salah satu perbedaannya barangkali ya dibandingkan versi 2022 Bapak Ibu sekalian. Lalu implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Semua perubahan dan pembaruan ini merupakan upaya untuk menyelaraskan prosedur dan mekanisme pendataan Dapodik. Hal ini berdasarkan Permendikbud nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan untuk semua jenjang. Disebutkan bahwa satuan pendidikan harus mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan paling lambat tanggal 30 Agustus anggaran sebelumnya. Ini catatan barangkali bagi operator sekolah ya. Kemudian disebutkan adapun Dapodik versi 2023 dirilis dalam bentuk installer, maka satuan pendidikan harus melakukan uninstall aplikasi Dapodik versi sebelumnya terlebih dahulu. Ini dicantumkan langkah-langkah untuk instalasi aplikasi Dapodik versi 2023. Yang pertama, unduh file installer aplikasi Dapodik versi 2023 pada laman, ini ada halamannya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa klik untuk mendapatkan aplikasi terbarunya. Kemudian lakukan instalasi aplikasi Dapodik versi 2023 yang sudah diunduh, lakukan refresh, kontrol tambah F5, lalu lakukan registrasi aplikasi Dapodik versi 2023. Adapun pembaruan yang dilakukan di versi 2023 ini, yang pertama disebutkan pembaruan pemindahan atribut jenis PTK yang sebelumnya berada di formulir PTK berpindah ke formulir penugasan PTK. Lalu yang kedua, pembaharuan penambahan atribut berkebutuhan khusus pada formulir PTK. Ketiga, penambahan atribut kelas orang tua pada data rinci sekolah khusus jenjang PAUD. Yang keempat, penambahan endpoint pada web service Dapodik guna keperluan terkait aplikasi e-rapor. Jadi di sini ada pembaharuannya. Yang kelima, penambahan pengisian proyek penguatan profil Pancasila khusus untuk sekolah penggerak penyelenggaraan implementasi kurikulum merdeka. Lalu yang keenam, penambahan submenu baru pada mata pelajaran pilihan pada menu rombongan belajar khusus sekolah penggerak. Yang ketujuh, pembaruan penambahan instrumen terkait implementasi insersi pendidikan anti korupsi. Ada di sini ditambahkan Bapak Ibu sekalian. Yang kedelapan, penambahan validasi sekolah negeri diwajibkan mengisikan NPWP dan nama wajib pajak. Yang kesembilan, penambahan validasi jumlah jam mata pelajaran yang dapat diajarkan lebih dari satu guru agar jam per minggu tidak lebih dari struktur kurikulum. Jadi ada validasi yang disertakan ya di versi terbaru ini. Yang ke-10, penambahan validasi mata pelajaran pilihan yang diambil oleh peserta didik yang berada di fase F pada kurikulum merdeka. Ini khusus untuk kurikulum merdeka ya, peserta didik bebas memilih mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum merdeka tentunya. Lalu penambahan validasi rasio rombongan belajar terhadap peserta didik bagi rombel mata pelajaran pilihan. Lalu yang ke-12, penambahan validasi nomor handphone untuk GTK menjadi warning. Lalu ada perbaikan terkait penutupan pengisian tingkat kerusakan pada bangunan, ada perbaikan pada perubahan bisnis proses pengisian tingkat kerusakan pada ruang, dan ada perbaikan untuk penutupan atribut NPWP dan nama wajib pajak pada pengisian formulir sekolah. Yang terakhir disebutkan
perubahan validasi antara data dinamis dan data sarpras menjadi invalid. Itulah perubahan dan perbaikan yang dibuat di versi 2023. Hal mana disebutkan di sini, panduan penggunaan aplikasi Dapodik versi 2023 yang memuat petunjuk teknis dari setiap perubahan serta perbaikan dapat diunduh melalui https://dapo.kemendikbud.go.id/unduhan atau disediakan juga pada lampiran berita ini. Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Catatannya di sini adalah untuk aplikasi Dapodik khusus SMK akan dirilis nanti pada tanggal 22 Juli 2022. Di halaman Dapodik Kemendikbud juga disediakan lampirannya. Ini adalah link unduhan aplikasi Dapodik versi 2023, tautan unduh 1 sampai dengan tautan unduh ke-6, lalu panduan aplikasi untuk pengguna pengisian Dapodik versi 2023 serta panduan aplikasi Dapodik versi 2023 untuk tautan 1. Inilah pembaruan dan perbaikan untuk Dapodik versi 2023 Bapak Ibu sekalian, sebelum tentunya jam pembelajaran Bapak Ibu nanti dimasukkan ke Dapodik untuk divalidasi Kemendikbud dalam hal pencairan tunjangan sertifikasi. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.